Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Anita Khairul Tanjung, alhamdulillah berkenan hadir dalam acara ini, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat bersama Bapak dan keluarga. Yang kami hormati Ustadz Aziz, ini Ustadz saya ini, ya, cuman sekarang lagi nggak pegang mic aja. Dan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, ini judulnya Njawani. Urip iku urup. Karena memang saya lahir di selatan Sulu, di Sukoharjo. Jadi bahasanya bahasa Njawani. Tapi mudah-mudahan insyaallah lah, kalau ini bahasanya umum sih ya. Urip itu artinya hidup. Iku itu, ya, urup itu menyala. Gitu. Sebenarnya falsafah ini sangat selaras dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Maka mencoba kita insya Allah dalam waktu yang singkat ya, melihat kira-kira memang betul tidak hidup kita itu menyala. Ya, betul tidak hidup kita itu menyala. Karena memang Islam itu mengarahkan kita sebagai umatnya atau penganutnya untuk senantiasa menyala. Kita lihat sekarang. Biasanya yang identik dengan sesuatu yang menyala itu apa? Apa yang menyala? Lampu. Tintir. Tapi ini lampu apalah? Pelita atau apa? Ini lampu. Maka falsafah itu diambil dari itu. Menyala. Seorang muslim itu harus mampu untuk punya filosofi itu. Yang pertama kalau kita lihat, di dalam kegelapan, kira-kira fungsi pelita itu apa? Fungsi pelita itu apa? Fungsi pelita banyak. Ya. Di antaranya 1, 2, 3, 4, 5. Nah itulah dia. Itulah dia harusnya sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, makna fungsi dari pelita di kegelapan itu hadir. Jadi kita ketika beragama itu tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar beribadah individual, enggak. Bukan hanya sekedar diminta untuk memperbanyak ibadah yang nilainya hanya untuk kita pribadi, bukan. Bukan hanya sekedar diminta untuk memperbanyak sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi nanti ibadah sosial itu harus seimbang, harus selaras. Makanya ada istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Kan? Bagaimana hubungan seorang hamba kepada Allah harus baik dengan ibadah individualnya. Tetapi hubungan dengan manusia pun juga jangan kalah. Tetap baik. Makanya ya, seimbang antara dua. Nah kalau kita lihat sekarang, bagaimana fungsi pelita? Kalau kita lihat fungsi pelita yang pertama, ini jawabannya mungkin di antara kita beda-beda. Tapi intinya sama, mau dijadikan nomor 1, yang nomor 1 mau jadi nomor 2, yang nomor 2 mau jadi nomor 5, bebas. Tapi kalau kita lihat pelita itu memberikan manfaat. Ya kan? Pelita memberikan manfaat. Kalau dalam kegelapan yang dicari orang cahaya, ya. Dan ketika orang dalam kegelapan itu cahaya sangat memberikan manfaat. Maka seorang muslim disebut sebagai seorang muslim ketika di dalam hidupnya itu dia mampu untuk bisa memberikan manfaat.
Tentu manfaat bukan pribadi ya. Manfaat ini urusannya dengan orang lain. Ketika seseorang mampu untuk memberikan manfaat buat orang lain, disitulah nilai keislamannya di hadapan Allah meningkat sesuai dengan kebermanfaatannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak manusia ini, manusia dengan berbagai macam warna, berbagai macam suku, berbagai macam model. Lalu Nabi mengatakan, yang terbaik dari mereka adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi kalau kita mau melihat standarisasi manusia terbaik, jangan lihat dari hidungnya, mancung atau tidak mancung, bukan. Jangan dilihat dari kulitnya, putih atau tidak putih. Tapi dilihat dari nilai kebermanfaatannya. Ketika dia mampu untuk banyak memberikan manfaat kepada orang lain, nah disitulah dia menjadi manusia terbaik. Saya ingat dengan satu kisah. Ketika Nabi SAW dapat hadiah domba yang sudah disembelih. Domba, makanan favorit orang Arab itu kan domba. Kalau orang Indonesia, apa favorit? Ayam biasanya. Jadi kalau disuruh mau ayam atau domba, ayam. Ayam atau ikan, ayam. Kalau boleh dua-duanya, ikan ayam. Domba, nah Nabi itu makanan favoritnya domba. Dan Nabi itu kalau makan domba itu nggak tiap hari. Nggak setiap hari makan makanan favorit, karena Aisyah radhiyallahu anha istri beliau menyampaikan Nabi itu paling sering di rumahnya aswadain, dua benda hitam makanannya, kurma dan air. Tapi bukan berarti kita nanti di rumah harus makan kurma dan air terus ya. Enggak, ini masuk angin, ini baru 2 hari udah masuk angin. Ini kondisi pada masa itu. Makanan memang orang Arab makanannya itu. Jadi kalau makan daging itu sesuatu yang istimewa. Singkat cerita, Nabi bawa makanan itu, atau bawa, belum jadi makanan ya, masih baru disembelih karena dapat hadiah dari seorang sahabat, bawa pulang dengan wajah yang ceria. Mungkin saat itu beliau sedang betul-betul pengen makan daging kambing dan dapat gitu ya. Nah, dibawa, ketuk pintunya, lalu disampaikan kepada istrinya, Aisyah masak. Masak ini dengan masakan terlezat. Diterima oleh Aisyah, lalu Nabi seperti biasa melakukan aktivitas yang lain. Aisyah masak. Nah, ketika masak, orang zaman dulu itu kalau masak tetangganya nyium. Ya. Oh, ketahuan loh, tetangga lagi masak daging. Sini lagi masak sayur asem. Sini lagi digoreng ikan asin, enggak, orang Arab enggak ada. Nah, begitu tercium, sebahagian orang-orang fakir miskin atau orang yang mungkin lama tidak merasakan makan daging merasa bahwa oh Nabi saat ini sedang ada pesta mungkin atau ada apa. Maka pada datangnya juga bawa mangkok, bawa piring, bawa apa. Ya. Sambil ngetuk, Assalamualaikum, Aisyah sudah selesai masak tuh. Begitu lihat siapa? Oh, ada orang. Udah nggak pakai ngomong tapi udah bawa mangkok. Ya sudah, diambil itu dikasih. Sampai begitu setiap ngetuk dibuka, kasih. Setiap ngetuk dibuka, terakhir ngetuk Nabi SAW. Kaget Aisyah. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini Rasul masih ada sisa apa enggak? Kenapa? Karena semuanya tadi udah datang dikasih. Begitu dilihat tinggal tersisa salah satu paha dari domba itu. Maka Nabi ketika masuk bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, mana? Ya, makanan yang sudah kau masak mana? Hidangkan. Ayo kita makan. Maka Aisyah datang dengan membawa sesuatu yang tersisa tadi dan kecil, lalu mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, mohon maaf, hanya ini yang tersisa. Melihat itu dan mendengar perkataan Aisyah radhiyallahu anha, berubah muka Nabi. Berubah. Yang tadi senyum tiba-tiba langsung datar. Wahai Aisyah, salah engkau. Salah. Ucapanmu salah. Bukan hanya ini yang tersisa dan yang lain sudah tidak ada. Salah. Yang benar, yang hilang itu yang tersisa dan yang ada di depan kita ini yang akan habis.
Jadi berubah muka bukan gara-gara tinggal tersisa dikit, bukan. Ya. Tapi berubah muka seolah ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang tersisa bukan yang mau dimakan, yang dimakan begitu dicicip masuk mulut, perut, selesai, hilang. Sedangkan yang tadi dibagi-bagi itu memang tidak lewat mulut, tidak dirasa oleh lisan, tidak dicicip ini di sini, tetapi itulah yang tersisa. Tersisa karena punya nilai kebermanfaatan. Mungkin ada orang yang sudah sekian hari tidak makan, tapi dengan itu terselamatkan nyawanya. Mungkin ada orang yang dia harusnya menjadi kepala rumah tangga, tapi tidak bisa bekerja karena mungkin kelaparan. Akhirnya dengan itu bisa terisi lambungnya dan dia bisa kembali bekerja. Nilai kebermanfaatan. Maka seolah Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Nabi SAW tidak mencela itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau itu diberikan kepada yang lain, dipuji, tetapi dengan cara mengajarkan. Ya. Dipuji dengan cara meluruskan bahwa yang dimaksud sebuah kebaikan ketika seseorang itu memberikan kebermanfaatan. Nah ini kalau kita bicara urip iku urup, maka dilihat kira-kira dalam keberadaan kita ini sudah mampu belum kita memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Ya. Kalau seandainya keberadaan kita ini orang lain merasa seolah adanya kita ini anugerah untuk dia, alhamdulillah. Kenapa? Karena disitulah seolah stempel belum datang dari Allah, tapi datang dari makhluknya, bahwa kita termasuk bahagian orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai khairun nas, manusia terbaik. Manusia terbaik yang memberikan banyak manfaat. Nah, mencoba untuk melihat kira-kira kita itu dalam kehidupan sekali lagi banyak amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Sudahkah kita dengan amanah itu mampu untuk bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain? Banyak orang begini. Bagaimana Ustadz saya memberikan manfaat buat orang lain? Padahal saya sendiri juga hidup pas-pasan. Ya. Gaji saya ada yang 15 koma, 20 koma. Ya. Artinya 15 koma itu tanggal 15 sudah koma. 20 tanggal 20 sudah koma. Alhamdulillah. Ya udah koma, di tengah bulan saya udah koma Ustaz. Bagaimana saya mau? Kebermanfaatan itu tidak harus selamanya dengan nilai nominal kan. Ini satu dulu. Karena kadang-kadang semua itu seolah ya. Namanya manfaat itu kita harus memenuhi apa yang kita punya, lalu semua yang ada kita punya ini sudah berlebih baru bisa memberikan manfaat. Enggak. Ya, kalau begitu tidak adil. Allah Subhanahu wa taala tidak adil karena yang bisa memberikan kebermanfaatan berarti orang yang punya kelebihan rezeki. Tidak. Karena justru adilnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai kebermanfaatan, kemampuan untuk memberikan manfaat itu bukan hanya sekedar orang yang berlebih secara materi. Karena kelebihan itu banyak. Ada di antara kita mungkin kelebihannya apa biasanya? Hah? Apa kelebihannya? Contoh misalkan, teman-teman kelebihannya diterima atau memiliki apa? Pekerjaan, itu kelebihan dibanding dengan sekian banyak manusia yang nganggur misalkan. Ya kan? Nah, ketika dalam kerja itu ada nilai bukan hanya sekedar untuk mencari sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup, ya, tapi di sana ada niat untuk membantu orang lain. Itu nilai kebermanfaatan. Ustadz Aziz yang selalu mengajarkan ke saya, oh memang saya kerjanya di bidang media, tapi dengan media itu akhirnya orang lain tercerahkan gitu kan. Dengan media itu orang lain terhibur, dengan media itu orang lain bisa punya ilmu dengan itu sama. Itu juga kebermanfaatan.
Artinya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pekerjaan, dan ketika kita meniatkan pekerjaan itu memberikan manfaat untuk orang lain, maka sebanyak orang lain itu menerima manfaatnya, kita dapat. Itu satu. Jadi artinya semua yang sudah punya job, yang sudah punya pekerjaan bisa memberikan manfaat kepada sebanyak-banyak manusia. Ya kan? Yang kedua, mungkin kalau seandainya kita tidak bicara, kalau langsung bicara rezeki gampang ya, insya Allah. Ya. Yang kedua, apalagi yang bisa kita berikan kebermanfaatan dari apa yang kita miliki? Mungkin keberadaan kita di lingkungan kita aja. Ya. Keberadaan kita di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita apa? Lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kelebihan itu, sehingga itu bisa memberikan kebermanfaatan buat yang lain. Ada ibu-ibu yang cuman bisa dia goreng ayam yang enak misalkan. Yang lain nggak ada yang bisa, tapi kalau suruh goreng ayam enak. Akhirnya ada beberapa orang di kampungnya yang saat itu mungkin dalam kondisi ekonomi yang tidak baik, ya. Dia ajarkan nih caranya goreng ayam. Nih, gini, mudah-mudahan kamu dengan ilmu ini siapa tahu bisa memperbaiki ekonomi. Karena saya pernah dalam satu kesempatan datang ke satu daerah, di daerah itu banyak yang buka warung ayam goreng. Saya agak bingung. Seperti contoh kalau di Boyolali banyak yang buka soto gitu ya. Tapi saya nggak tahu tuh sejarahnya apa di balik itu, wallahu alam ya. Tapi ini datang ke satu daerah, memang daerahnya nggak besar, hanya kecamatan saja. Tapi kecamatan itu banyak yang jual ayam goreng. Saya sampai bingung, apa memang kampung ini hobi ayam goreng atau apa? Tapi usut punya usut ternyata, ya, tidaklah zaman dahulu kala. Tapi beberapa waktu yang lalu mereka bilang, di saat semua itu ekonomi di daerah itu sedang susah, sedang apa, akhirnya ada seseorang yang memotivasi mereka. Kita ini bisa. Apa yang bisa? Ibu-ibu ini bisa masak. Terus apa? Yang bisa kita masak? Ayam goreng. Diajarkan masak ayam goreng. Lalu ketika masak ayam goreng, bingung berikutnya, permodalan dan lain sebagainya. Tapi intinya dimotivasi lagi. Ada yang sampai mencoba untuk pindah keluar kota ini. Singkat cerita, akhirnya orang diberikan kemudahan di daerah itu mendapatkan ekonomi dari orang yang mengajarkan. Saya nggak kebayang itu. Ya, itu mereka cerita udah sekitar 40-50 tahun yang lalu katanya mereka dari seorang ibu ini mengajarkan kepada mereka. Dan sekarang bisa menghidupi walau mungkin satu kecamatan, apalagi kalau satu kabupaten, apalagi kalau satu negeri. Pahalanya akan mengalir. Yang kadang-kadang kita mungkin kalau saya bayangkan kalau ibu itu saat awal meremehkan apa yang dia miliki, mungkin itu tidak akan menjadi cahaya buat dia. Tapi karena dia, enggak, saya bisanya ini, ya udah saya ajarkan. Dan ternyata Masya Allah. Nilai kebermanfaatan. Intinya jangan sampai hidup kita ini kita tidak mampu untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apapun itu. Ya, dengan apa yang Allah berikan. Tidak harus nunggu. Nanti kalau saya punya sesuatu yang berlebih baru saya ingin memberikan manfaat. Enggak. Bahkan justru, nah ini berikutnya boleh kita ambil. Nilai urub atau nilai menyala itu di saat kita itu membantu orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Bahwa seseorang itu senantiasa dalam penjagaan Allah, senantiasa akan ditolong Allah selama dia tolong hamba Allah yang lain. Kalau kita pahamin hadis ini, maka kuncinya sebenarnya ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, jangan tunggu kita punya kelebihan lalu bantu orang lain. Enggak. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka tolong orang lain. Ketika kita tolong orang lain, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Ini ya, termasuk bahagian yang memberikan kemanfaatan. Kalau tadi dilihat harus berlebih, enggak, salah. Justru di saat kita merasa, aduh saya ada kekurangan, aduh saya ada kebutuhan, aduh saya ada hajat, di saat itu tolonglah hamba Allah yang lain.
Karena dengan menolong hamba Allah yang lain itu, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan pertolongan datang kepada mereka yang menolong hamba Allah.